Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini tanggal 20 sampai tanggal 31 Mei 2024. Jadi memang agak panjang. Biasanya saya setiap minggu ya, satu minggu, 5 hari, 5 hari. Tapi berhubung minggu ini tanggal 23 itu hari Kamis, hari raya Waisak ya. Jadi selamat merayakan hari raya Waisak bagi yang merayakan. Kemudian tanggal 24-nya hari Jumat itu hari kecepit istilahnya di tengah-tengah. Jadi dijadikan hari cuti libur bersama. Jadi bursanya juga libur tanggal 23, 24 ya seperti itu ya. Jadi seperti biasanya saya sebelumnya sudah bahas satu video. Saya akan bahas 6 saham yang cukup menarik ya. Kalau mau buy silakan buy sesuai dengan analisa di video ya. Sebelumnya saya akan sharekan chartnya atau grafiknya. Yang barusan subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau belum subscribe ya jangan lupa subscribe ya supaya nggak ketinggalan informasi. Ada beberapa video yang menarik ya, seperti itu ya. Eh, saya mulai langsung, saya akan sharekan dulu untuk grafiknya atau chartnya ya. Sebentar. Oke, yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham Antam ya. Jadi kalau kita perhatikan saham aneka tambang ini untuk area buy and weakness sudah saya gambarkan 1580. Jadi kalau dia koreksi di bawah 1580 kita jangan buy dulu. Tapi kalau sudah berhasil naik ke atas 1580 kita boleh buy ya seperti itu ya. Jadi istilahnya buy and weakness. Nah nanti kalau dividen apakah setelah pembagian dividen akan turun ya? Anda kalau takut ya mungkin tunggu kalau eh, pada saat kumdate-nya kita jual dulu nanti buyback lagi setelah kumdate atau tetap fokusnya ke pergerakan harga sahamnya aja selama dia masih bertahan di atasnya 1580 saya rasa sih untuk Antam ini masih cukup menarik ya seperti itu ya. Kalau dia naik lagi breakout ke atas 1640 boleh tambah lagi average up target price berikutnya 1705 sampai 1845 ya di sini swing hanya. Jadi yang mau buy boleh tambah lagi juga boleh nanti breakout ke atas 1640 tambah lagi average up ya kurang lebih seperti itu cukup untuk Ankam. Eh, Berikutnya untuk Inco. Jadi Inco ini dia kalau nggak salah ada aksi koperasi akan menerbitkan saham baru ya. Jadi apakah dia masih bisa naik lagi setelah itu? Kalau saya sih lihat sih ini fokusnya masih bagus ya. Uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas ya ini garis birunya dan harganya masih sudah di atasnya MA20-nya ya. Walaupun jangka menengah sampai panjangnya ini kalau kita lihat MA200-nya masih mengarah ke bawah. Terakhir dia sudah berhasil breakout tapi dia penutupan masih di bawahnya MA200-nya. Jadi jangka menengahnya memang masih cenderung bearish tapi ini sudah cukup menarik untuk yang mau buy weakness boleh pasang aja stop lossnya di 4480 atau swing low-nya di sini 4420 ya stop lossnya. Jadi intinya di sini untuk Antam sebenarnya dia selama masih bertahan di atasnya 4190 atau 4200 lah ya garis saya itu masih cukup menarik. Jadi masih boleh hold. Kalau dia breakout lagi ke atas 5000 tambah lagi average up target price berikutnya 5350 atau 5825. Nah, setelah right issue penerbitan saham baru, apakah dia bakalan turun lagi? Saya nggak tahu pasti ya, karena right issue-nya aksi korporasi itu berdasarkan ada kepemilikan saham yang investor baru ya, Mind.id kalau salah masuk ya seperti itu ya. Sehingga saya beritanya seperti itu. Jadi dia naik naik lagi ini masih cukup menarik ya untuk info ya seperti itu ya. Baiknya bertap aja, jangan lupa pasang take stop-nya atau stop loss-nya. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya saham tim sini area buy weakness sudah saya gambarkan ada 3 ya. Mungkin yang rajin ikutin saya sudah buy weakness di 830 atau 920 ya. Ini kalau turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Ya dia berhasil rebound naik ke atas 920 ya kita barusan buy. Ini berlaku juga untuk sekarang ya. Jadi tunggu di 920 kalau dia turun jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besok paginya, oh kita lihat oh sudah naik ke atas 920 ya kita boleh buy ya. Pasang aja stop loss-nya pakai acuan dari swing low-nya kan 905. Tapi kalau kita pasang 905 mungkin terlalu dekat, Anda bisa pasang di area 880 stop loss-nya ya. Kita bagi dua aja 880 dan 830. Jadi kalau turun di banyak 880, jual dulu 50%-nya. Kalau turun di banyak 830, jual dulu semuanya. Memang sih sebelumnya turun di banyak 830, dia besoknya langsung rebound ya, mantul ke atas. Tapi kalau kita bicara mengenai trading ya, kalau turun ya lebih baik jual dulu. Jangan terlalu kaku. Oh sebelumnya rebound Pak Sunar. Nanti jangan-jangan kalau kita jual nanti dia naik ya seperti itu ya. Ya kita nggak akan pernah tahu. Yang penting tetap disiplin aja. Kalau misalnya dia berhasil rebound lagi mantul ke atas selama trennya masih bagus ya kita boleh buyback. Ya kurang lebih seperti itu. Naik ke atas 1020 atau 995 hanya hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 yang mau tambah lagi untuk saham TINS ini boleh atau average up ya seperti itu ya. Target price berikutnya masih bisa ke 1160 dan 1295.
1295. Di sini ada checkpointnya swing high-nya di 1095. Jadi kalau naik ke atas 1095 mau tambah lagi average up boleh ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup. Oke, berikutnya untuk MDKA. MDKA saya sudah buy di 2740 ya. Jadi ini bagus dalam jangka pendeknya. MA20-nya mengarah ke atas. Harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Dia pasti testing MA200-nya juga. Walaupun MA200-nya mengarah ke bawah, tapi MA200-nya kan melandai. Jangka menengah atau jangka panjangnya ini kesempatan untuk buy on weakness. Pasang aja stop loss-nya di 2670, maksimum ya 2530 ya maksimum. Mungkin terlalu jauh kalau 2530 Anda bisa pasang di 2600. 2670 dan 2600 itu stop loss-nya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya higher high 2820 ya kita boleh tambah lagi average up. Target price berikutnya di 200, 2880, 3030 dan 3220. Jadi garis-garisnya ini sudah saya berikan untuk MDKA. Trading itu sebenarnya mudah, asalkan kita tahu di mana kita buy on weakness atau average up kalau dia berhasil naik lagi, kemudian pasang stop loss-nya di mana. Ini garis-garisnya sudah saya bagikan. Jadi bisa digunakan acuan untuk stop loss dan juga trailing stop-nya. Kalau dia berhasil naik lagi, selama uptrend-nya masih bagus ya kita masih bisa tambah lagi atau average up kalau mau tambah lagi. Ya. Tapi tambah laginya itu jangan terlalu banyak. Misalnya yang sering saya sarankan itu bentuknya piramid ya. Jadi makin ke atas makin kecil. Kalau makin ke atas makin besar, piramid terbalik. Nanti kalau Anda average up jumlahnya makin besar, nanti tiba-tiba dia turun, nanti profit yang sudah Anda dapatkan dari bawah itu hilang. Karena Anda semakin ke atas semakin besar. Ya paling tidak ya square lah, lurus gini ya, kotak square. Jadi kalau buy sekarang 25%, buy berikutnya 25%, berikutnya lagi kalau dia naik 25% lagi. Ya seperti itu. Kalau mau sistem bertahap, dari 100% porsinya, kita bisa bagi 4 ya. Seperti itu. Kalau mau nyicil, banyak bertahap. Tapi saran saya kalau turun jangan di average down ya. Jadi budayakan kalau turun pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kemudian kalau naik kita boleh average up. Ya seperti itu ya. Ya sebenarnya sebelumnya ada yang komentar seperti ini ya. Itu sesat tuh Pak Sunar ada yang ngajarin. Masa kalau turun disuruh jual, kalau naik disuruh buy. Dikasih makan bandar katanya gitu. Ya enggak ya seperti itu ya. Yang penting kan kita follow the trend-nya. Kita lihat trennya. Apakah MA20-nya mengarah ke atas? Ini garisnya biru MA20. Masih mengarah ke atas dan harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Ya berarti masih bagus. Perkara nanti kita buy tiba-tiba turun ya bukan salah kita kan. Memang marketnya berkehendak lain. Ya bukan menyalahkan marketnya. Enggak. Saya nggak pernah menyalahkan marketnya. Ya. Karena market itu selalu fair. Kasih kesempatan kita untuk buy on weakness. Seperti ini sebelumnya ya. Oh Pak Suntar, saya ketinggalan jauh ini ya. Bentar saya kasih gambar aja. Ini wah meroket Pak Suntar ketinggalan jauh. Tapi kan market kasih kesempatan ketika dia testing MA20-nya yang sering saya sebutkan ya. Mungkin yang ngikutin channel saya itu sudah tahu. Sering saya sebutkan buy on weakness di MA20, MA20. Tapi catatannya MA20-nya mengarah ke atas. Ini cek ya. Oh, betul MA20-nya mengarah ke atas. Ketika harganya dipotong dari atas ke bawah, kita jangan langsung buy. Tunggu ketika harganya itu sudah berbalik arah lagi ke atas, memotong dari bawah ke atas, kita barusan buy. Ya ini kesempatan untuk buyback. Ya kalau sebelumnya sudah kena trailing stop ya ini buyback untuk MDKA. Ini juga kesempatan untuk buy. Walaupun nggak sampai dipotong ke bawah, tapi kan dia masih bertahan di atasnya MA200-nya. Ya seperti itu ya. MA200-nya juga melandai. Walaupun mengarah turun, tapi kan nggak terlalu tajam ya seperti itu. Jadi baiknya bertahap aja. Kalau dia naik lagi higher high, kita tambah lagi average up. Ya seperti itu ya. Mau borong langsung semuanya boleh, pasang stop loss-nya 2600 atau maksimum 2530 lah. Kurang lebih seperti itu. Ya. Cukup untuk MDKA, berikutnya untuk Pegas. Nah, Pegas ini kalau kita perhatikan masih cukup menarik. Apakah sentimen dividen doang? Kalau misalnya takut ya menjelang update Anda jual aja. Nanti Anda cek jadwal update-nya. Kalau salah dekat ya untuk Pegas ya. Tapi saya nggak ingat, silakan cek beritanya. Nah, ini kan kalau kita gambarkan untuk Pegas ini sebenarnya trading range-nya lumayan rapi. 1410 sampai 1530. Jadi kalau mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di dua area ya. Saran saya di sini sebelumnya sudah pernah saya gambarkan, tapi saya gambarkan lagi aja 1300 dan 1410. Itu buy on weakness. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Setelah 1530 untuk Pegas ini kita boleh tambah lagi average up target price berikutnya untuk Pegas ini di area 1615, kemudian kalau naik lagi ya dia bisa naik sampai dengan 1745 ya, seperti ini ya. Jadi untuk Pegas ini sebenarnya masih cukup menarik, garis-garisnya masih cukup menarik ya. Lumayan rapi juga. Kalau yang takut-takut tunggu buy weakness ya tunggu aja di 1410 atau 1300. Ya mungkin nanti setelah pembagian di dividennya mungkin dikasih. Tapi bukan berarti saya mendoakan jelek enggak ya.
Karena kalau kita lihat di saham itu kesempatan selalu ada di MA20-nya ya. Saya ulang lagi mungkin yang barusan nonton MA20-nya kita cek kita lihat ya. Selama MA20-nya mengarah ke atas ya. Kalau kita mau buy weakness kita tunggu kalau dia dipotong dari atas ke bawah jangan langsung buy. Ini jangan langsung buy, jangan. Tunggu kalau tiba memotong ke atas kembali ya kita berusaha buy. Kalau gap seperti ini Pak Sunar bagaimana? Jangan-jangan nanti kalau kita buy sekarang dia tutup gap di 1300. Gap ini sebenarnya kemungkinan akan ditutup tetapi tidak harus langsung ditutup minggu depannya. Bisa juga mungkin 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan kita nggak pernah tahu ya seperti itu ya. Jadi gap itu kemungkinan akan ditutup tapi nggak harus selalu ditutup. Nggak harus langsung besoknya atau minggu depannya atau 1 bulan kemudian ditutup enggak ya. Terserah market juga ya. Jadi gapnya ini kalau salah seingat saya itu karena laba bersihnya naik 40%-an kalau salah seperti itu ya. Seingat saya ya. Tetapi sih saya di sini fokusnya ke trennya. Ini trennya masih bagus. MA20 mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Kalau takut ya tunggu aja buy on weakness di 1410 dan 1300. Nah, kalau buy on weakness gak dikasih, ternyata naik lagi ya kita buy high sell higher. Ya, yakin Pak Sunar, yakin ya. Kalau dia breakout ke atas 1530 kita boleh buy, tambah lagi average up boleh. Saya nggak takut-takut kata-katain orang, wah Pak Sunar, kok ternyata salah tuh analisanya. Kalau analisa saya salah, itu sih wajar-wajar saja. Karena kita nggak bisa mengatur market dengan menggunakan analisa kita. Jadi jangan dibalik ya. Ya, dengan analisa kita nanti kita mengatur market. Enggak. Yang penting pasang stop loss-nya. Sesuaikan dengan risiko profil masing-masing dan trading plan masing-masing. Ini garis-garisnya sudah diberikan, tinggal ikutin aja. Ya seperti itu. Pasang automatic order buy dan automatic order sell. Ya kurang lebih seperti itu cukup untuk Pegas. Berikutnya untuk BRPT. Nah BRPT ini sebenarnya sudah saya bahas. Kalau yang ikutin saya live alert-nya juga sudah ada. Ya, tools yang berbayar live alert ya. Itu average up sudah diberikan informasinya, target price-nya sudah pas sesuai dengan garis-garis yang saya bahas 1445. Nah, strateginya bagaimana Pak Suntar yang mau buy? Yang mau buy itu Anda bisa buy on weakness ketika dia koreksi atau pullback itu di area 1150 atau di area 1040 paling bawah. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atasnya garis entah itu 1150 atau 1040 kita baru sampai. Nah, kalau nggak dikasih ya mungkin di 1280. Ya ada kemungkinan ini kan ekornya panjang ke atas ya, inverted hammer ya. Hammer terbalik itu inverted hammer istilahnya. Nah, kalau seperti ini apakah bakal turun lagi? Ya, kemungkinan selalu ada. Bukan berarti inverted hammer ekor panjang pasti turun enggak. Yang penting pasang trailing stop-nya, stop loss-nya. Kalau kita lihat low-nya itu di 1260. Jadi kalau dia turun banyak 1260, yang sudah punya mungkin kurangi posisi, turun banyak 1150, jual dulu semuanya. Tetapi yang belum punya, atau yang sudah jual, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1280 ketika sudah dipotong ke bawah, kemudian menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil naik lagi, motong ke atas lagi, ya kita buyback ya. Nah, memang asing juga borong juga. Nah, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 1445 boleh buy naik target price berikutnya di 1670 dan 1950. Apakah nanti jangan-jangan setelah naik kemudian turun? Kalau saya prinsipnya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout higher high kita boleh buy. Perkara nanti kalau Anda takut jangan-jangan nanti dibanting lagi ya pasang aja trailing stop dan stop loss-nya. Sesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau Anda nggak berani takut lebih baik ya pilih saham yang lainnya atau buy-nya bertahap. Ketika dia koreksi eh, kita tunggu kalau dia rebound kita buy-nya bertahap. Kalau naik lagi kita tambah lagi average up atau mau langsung HK boleh nanti buy-nya bertahap kalau dia naik lagi kita tambah lagi. Memang uptrendnya masih bagus. Mau HK semuanya boleh tetapi mengingat 3 hari terakhir dia naiknya sudah tinggi ya ada kemungkinan mungkin koreksi dulu atau sideways dulu baru nanti dia menentukan arahnya entah dia breakout dari sideways areanya atau breakdown ke bawah ya breakout ke atas atau breakout ke bawah ya seperti itu. Jadi definisi breakout itu ada dua sebenarnya. Melempati garis entah itu garis ke atas atau garis ke bawah breakout ya. Jadi istilahnya gampangnya mungkin pakai break up atau breakdown aja ya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu untuk BRPT masih cukup menarik. Kalau takut ya tadi itu pilihannya ada 3 ya. Buy-nya bertahap, tunggu buy on weakness atau pilih saham yang lainnya. Udah gampang karena ada beberapa saham juga yang cukup menarik selain BRPT yang fluktuasinya mungkin nggak terlalu tinggi ya, yang saya bahas sebelumnya. Ya, ini cukup untuk periode tanggal 30 Mei sampai dengan 31 Mei 2024. 23 dan 24 itu libur panjang ya. Weekendnya hari Kamis libur sampai Minggu mulai lagi tanggal 27. Ya kalau lebih cukup seperti biasanya saya ucapkan selalu doa saya sebentar saya stop dulu share-nya ya. Semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like,
nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian, tetap semangat.